Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati dengan NIM 211230655. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi cuaca pada data time series menggunakan Adaptive Neural Phase Inference System atau ANPHIS. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama ada pendahuluan, di mana Adaptive Neural Phase Inference System atau ANPHIS itu merupakan satu metode yang sering digunakan untuk prediksi yang diagnosanya dengan akurasi yang cukup bagus. ANPHIS merupakan gabungan antara konsep backpropagation neural network dengan konsep logika fuzzy. Selanjutnya ada metode penelitian. Di dalam metode penelitian itu ada proses implementasi kedua pada aplikasi yang perbandingannya akurasi dari kedua kemampuan ANPHIS secara garis besar ditunjukkan pada gambar 1. Di sini ada gambar prosedur penelitiannya. Di sini ada perhitungan akurasi. Data-data yang ada dibagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama digunakan sebagai data pelatihan, sedangkan bagian kedua digunakan sebagai data pengujian. Pada pengujian dilakukan perhitungan RMSE dan akurasi dengan menggunakan persamaan 1 dan 2. Dalam rumus, RMSE sama dengan kuadrat sigma N 1 sama dengan 1 dalam kurung Y1 kurang Y1 kuadrat 2 per N, di mana N adalah banyaknya data, Y1 adalah target jaringan, dan YI adalah output jaringan. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan, di mana hasil dan pembahasannya itu pada aplikasi yang dibangun terdiri dari prompt, pelatihan, dan pengujian. Pengujian dilakukan setelah dilakukan pelatihan pada sistem dengan berbagai kombinasi antara data latih dan data uji. Pengujian bertujuan untuk menghitung nilai RMSE dan tingkat akurasi sistem atau perbandingan target aktual dengan hasil output jaringan. Selanjutnya ada hasil pengujian prediksi cuaca dengan ANPHIS. Sebelum dilakukan pengujian terhadap kombinasi jumlah data latih dan data uji, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap laju pembelajaran atau learning rate untuk mengetahui nilai laju pembelajaran yang optimal. Pengujian laju mempelajari dilakukan pada jumlah data latih sebanyak 50%. Dari total data hasil pengujian laju, mempelajari ditunjukkan pada tabel pertama. Pada tabel pertama itu ada pengujian laju pembelajaran dengan data latih sebanyak 50% dari total data. Di sini learning datanya itu ada 0,001 dan RMSE-nya itu 0,685447. Sedangkan di tabel kedua ada hasil pengujian nilai RMS-nya dan akurasi pada proses prediksi, di mana persen datanya itu ada 40%, 50%, dan 60%. Di mana 30% itu RMS-nya ada 0,66361, akurasinya itu 76,93%, 40% RMSE akurasi, dan 50% RMS akurasinya. Dalam tabel pertama itu dapat diketahui bahwa rata-rata nilai RMS itu untuk semua nilai learning rate yang diuji cukup bagus, yaitu di bawah 1. Di sini selanjutnya ada hasil pengujian peramalan cuaca dengan ANPHIS. Pengujian pada peramalan ini menggunakan nilai learning rate yang sama dengan proses prediksinya pada skenario pertama.
Pengujian RMSE dan akurasi dilakukan pada latih sebanyak 40%, 50%, dan 60% dari total yang ada serta dengan data uji yang terdiri dari presentase 30%, 40%, dan rata-rata nilai RMS dan akurasi dari kelima hasil pengujian tersebut. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel kelima. Di sini, di tabel kelima, hasil pengujian nilai RMSE dan akurasi pada proses peramalan, di mana di dalam 30% itu ada sebanyak 1,091512. Di dalam 50% ada 1,091512. Dan di dalam akurasinya itu ada 49,12%. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Di sini kesimpulannya berdasarkan proses dan analisis hasil yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. ANFIS diimplementasikan dengan menggunakan standar arsitektur ANFIS yang terdiri dari 5 lapisan, yang terdiri dari 2 input neuron, 3 neuron pada hidden layer, dan output neuron untuk mengklaster data yang digunakan sebagai input dasar metode Kahneman. Itulah tadi hasil dari jurnal yang telah saya review. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.